Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang menyaksikan video pembelajaran kami ini. Yang terhormat Bapak Ketua Peneliti Bapak Beni Nugraha STMSC, anggota peneliti Bapak Lukman Medriafin Silalahi AMD SDMT, beserta dengan mahasiswa kami, Saudara Dia Akmal Firdaus, Saudara Chris Giovanni. Di sini kami akan mempresentasikan analisis optimasi jaringan SD-WAN, Software Defined Wide Area Network pada migrasi media akses dan perubahan layanan pada perusahaan transportasi. Mata kuliah terintegrasi di dalam penelitian kami ini adalah mata kuliah dasar telekomunikasi yang berkontribusi memberikan pengetahuan tentang pemahaman dasar telekomunikasi, khususnya telekomunikasi jaringan Virtual Private Network atau dikenal VPN. Berikutnya elektronika telekomunikasi, di mana berkontribusi besar dalam memberikan pemahaman perangkat elektronika, khususnya elektronika komputer yang terdiri dari server, hub, router, dan simulatornya. Sehingga pada abstrak ini ya diketahui bahwa perkembangan teknologi jaringan radio link itu berkembang pesat dan akhirnya menuju kepada pemutakhiran yaitu penggunaan fiber optik. Kita ketahui bahwa penggunaan fiber optik itu memberikan hasil yang stabil. Namun, itu pun juga masih belum memuaskan satu perusahaan. Sehingga pada riset ini dilakukan analisis optimasi terhadap jaringan SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network yang berfungsi sebagai firewall yang dapat memberikan dukungan konektivitas dan pengembangan jaringan infrastruktur di kantor cabang dengan keamanan sistem dalam satu platform terpusat. Sehingga metode pengujian yang dilakukan itu adalah uji konektivitas pada masing-masing remote FortiGate yang berada di kantor cabang. Dan kami akan mengukur hasil QoS-nya hingga akhirnya kami nyatakan bahwa riset yang kami lakukan ini memberikan dampak terhadap perbaikan di paket loss, delay, dan jitter. Semuanya itu dimulai dari sebuah latar belakang yang mengatakan bahwa radio link itu punya kemampuan aksesnya yang sangat luas, namun dia punya kekuatan sinyal yang bergantung pada kondisi cuaca. Yang kita ketahui yang namanya radio itu punya interferensi terhadap perubahan cuaca karena dia gelombang elektromagnet. Sehingga ada satu inovasi yang saat ini lagi tren yaitu fiber optik. Fiber optik ini melahirkan yang namanya Metro Ethernet. Ya, oleh sebab itu pada peneliti kedua mengatakan bahwa jaringan Metro Ethernet itu mempunyai kapasitas tinggi dan fleksibilitas serta memiliki jaminan QoS bagi pelanggan. Namun, itu pun masih belum memuaskan suatu perusahaan sehingga di dalam riset ini dilakukan solusi SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network yang mendukung konektivitas secara WAN atau Wide Area Network sehingga SD-WAN akan meminimalisir deteksi dini jika ada potensi kriminal di bidang cyber. Dan hal itu telah kami kaji berdasarkan kajian literasi nomor 3 sampai nomor 6 dan itu memuaskan di mana hasilnya perbaikan SLA atau Service Level Agreement dan juga jaminan QoS. Nah, dapat diperhatikan di gambar 1 ini menunjukkan hasil topologi jaringan yang kami desain di sini. Yang kami usulkan adalah topologi star karena kelebihannya memudahkan deteksi kerusakan jaringan jika salah satu perangkat mengalami kerusakan maka tidak akan mengganggu perangkat lainnya. Lalu juga membutuhkan 2 buah router untuk terhubung ke internet agar pengguna dapat berselancar ataupun browsing. Selanjutnya memasuki tahap migrasi nanti itu media akses ke FO atau fiber optik dan berpindah layanan dari Metro Ethernet ke SD-WAN ya. Yang selanjutnya kami usulkan kiranya terjadi FO cut pada jalur FO maka terjadinya redundansi dan itu menggunakan koneksi SD-WAN. Nah, di sini dapat diperhatikan di tabel 1 dan tabel 2 di mana kami
mengusulkan pada tabel 1 adalah daftar alokasi interface, di mana kami memetakan alamat IP berdasarkan WAN1, WAN2, LAN, tunnel spoke, yang tunnel spoke itu mengindikasikan SD-WAN. Lalu juga kami memberikan daftar terkait perangkat keras dan perangkat lunaknya. Lalu hasil dapat diperhatikan kondisi existing sebelumnya itu masih menggunakan radio link yang terdiri dari ODU atau outdoor unit dan IDU indoor unit. Lalu dapat diperhatikan bahwa baik hasil pengamatan itu memiliki QoS yang sangat buruk, terutama pada gambar 5 itu menunjukkan hasil pengamatan pada sisi remote itu sebesar minus 80 dBm yang sangat lebih buruk daripada di sisi pusat yang minus 77. Dapat kita ketahui bahwa suatu sinyal dikatakan bagus pada rentang minus 40 hingga 75 dBm. Oleh sebab itu, dilakukanlah rekonfigurasi atau pengaturan pengembangan fiber optik menggunakan SD-WAN. Namun sebelum kita memindahkan itu, maka kita pertama kali mempetakan dahulu konfigurasi IP versi 4 polisinya atau aturan IP versi 4. Setelah dari situ, setelah kita sudah berhasil, maka akan tercipta yang namanya tunnel, dan tunnel itu kita daftarkan di antarmuka SD-WAN yang dapat dilihat pada gambar 7 dan gambar 8. Dan hasilnya dapat diperhatikan bahwa paket loss di gambar 9 berhasil di mana paket loss yang itu nilainya kecil Lalu pada sisi latensi sangat baik karena rata-ratanya diperoleh latensi sekitar 10 milisecond. Lalu juga kondisi jitter juga lebih baik kategorinya sangat tinggi yang dapat mengakibatkan buffering dan gangguan lainnya selama transmisi data. Akhir kata, kesimpulan dari riset ini adalah nilai latensi, packet loss, dan jitter menjadi jauh lebih kecil ketika media akses itu diganti menggunakan FO atau fiber optik, di mana packet loss-nya senilai 0%, delaynya 4 milisecond, dan jitternya 1,55 milisecond dibandingkan menggunakan radio link yang tadi kita ketahui nilainya sangat buruk. Lalu penggunaan atau implementasi teknologi SD-WAN membuat kemudi traffic atau rekayasa traffic pelanggan lebih mudah diatur sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh pelanggan. Selain itu dapat dikelola secara terpusat menggunakan alat FortiGate Manager yang mengurangi kebutuhan perangkat router dan akses link yang disampaikan, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat FortiGate yang berada di cabang. Fitur keamanan di FortiGate juga dapat digunakan untuk keperluan keamanan jaringan kantor, sehingga meminimalisir terjadinya traffic yang tidak normal atau akses terlarang dari pengguna. Tingkat gangguan jaringan yang terjadi sebelum menggunakan SD-WAN rata-rata 44%, sedangkan setelah menggunakan SD-WAN rata-rata gangguan sebesar di bawah 44%. Demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyimak presentasi kami ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ilmu pengetahuan buat teman-teman semuanya dalam hal mempelajari dasar telekomunikasi. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.